Oke, nah saya share lagi. Jadi kita masuk di modul 5 sekarang bab 4 tentang potensi ekonomi di kawasan ekonomi lokal di kawasan timur Indonesia. Ini menarik sebenarnya materi ini karena kita bisa mengetahui tentang apa saja potensi ekonomi kita. Tapi juga tentu ada dilema terkait pengembangan potensi tersebut. Nah, kalau bicara potensi di kawasan timur dan lebih kepada kawasan Asia Pasifik. Tapi saya mau angkat sebenarnya lebih ke kawasan kita saja, ke kawasan Indonesia Timur. Karena Asia Pasifik, Indonesia itu cukup berperan penting. Dan kita tahu kalau bicara potensi, ya mulai dari, saya sudah sering bahas ini tentang bagaimana kita punya musim tanam yang bagus. Dalam 1 tahun kita bisa, sepanjang tahun itu kita punya musim tanam, bisa panen, tidak seperti negara barat, negara Eropa, Amerika yang hanya punya 1 kali musim tanam mereka. Kita bersyukur kita bisa sepanjang tahun bisa tanam. Nah, itu salah satu potensi kita. Jadi dari kondisi iklim kawasan Asia, Asia Pasifik ya, karena kawasan Asia yang bagian atas-atas juga seperti Jepang, dia mengalami salju, sebagian Cina juga mengalami salju. Jadi Korea apalagi. Nah, ini apa? Karena kita tahu iklim ini menunjang, makanya kawasan Asia Pasifik ini boleh dibilang dalam sektor pertanian itu potensinya besar sekali. Jadi lahan kita subur dan sangat mendukung dalam bagaimana strategi-strategi atau penerapan di sektor pertanian ini itu bisa berhasil. Nah, kita tahu potensi-potensi di pertanian itu kan banyak sekali, mulai dari apa ya, padi, beras ya. Kita harapkan kita bisa swasembada beras ini. Seperti India. India itu hebat, teman-teman. Dia jumlah penduduknya itu 1,4 miliar kurang lebih. Nah, kita hanya belum sampai 300 juta. Dibandingkan dengan India yang 1,4 miliar, mereka sudah sudah swasembada tentang beras. Kita sebenarnya bisa. Di tahun-tahun sebelumnya, tahun 80-an, kita swasembada beras. Dan banyak negara berbondong-bondong datang belajar di Indonesia. Bagaimana mereka ingin mendapatkan ilmu tentang Indonesia bisa dengan jumlah penduduk yang banyak, bisa swasembada. Belum juga komoditi yang lain seperti jagung, kelapa, kakao, coklat ya, apalagi kopi. Kita punya kopi terbaik di dunia sebenarnya. Kopi terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Belum rempah. Rempah ini teman-teman, kenapa bangsa-bangsa seperti Belanda ya, yang punya VOC itu, dia bisa membangun peradaban di abad 16 sampai dengan abad 18, sampai dengan abad 16 sampai dengan 18 mereka begitu berjaya sampai masuk di awal abad 20. Jadi sekitar tahun 1600 sampai 1900 lah. Itu mereka luar biasa. Nah, yang membuat peradaban mereka itu boleh dibilang menjadi sejahtera di masa itu karena mereka mengambil rempah yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi kita ini memang menjadi apa, dulu itu
bangsa-bangsa luar berebut untuk datang mengambil rempah kita. Kenapa? Di masa itu harga cengkeh melebihi harga emas per kilonya. Harga pala, harga lada, dan ya rempah-rempah seperti itu harganya melebihi harga emas. Dan memang di masa itu Indonesia menjadi penghasil rempah terbesar. Jadi luar biasa sebenarnya di sektor pertanian ini. Belum juga tentang agrowisata. Kita tahu pengembangan wisata sekarang berbasis di agrowisata. Dan di mana-mana coba kita lihat kalau bicara tentang pariwisata. Hampir setiap daerah itu sekarang mengembangkan sektor pertanian dikombin atau dikombinasi dengan pariwisata. Makanya disebut agrowisata. Kawasan Asia Pasifik dan Indonesia Timur juga kita bicara energi. Kemarin sudah saya sempat bahas tentang bagaimana kita punya energi terbarukan yang sangat melimpah, mulai dari panas bumi, matahari. Matahari itu tidak kalau di wilayah kita Indonesia kan sepanjang tahun kita mendapatkan matahari. Tapi di daerah-daerah di belahan dunia yang lain tidak seperti kita. Nah, kelebihan kita apa? Ada di Garus, di zona Katulistiwa kan. Nah, ini harus dilihat bahwa potensi sebenarnya. Uh, energi terbarukan yang saat ini dikembangkan seperti baterai untuk solar cell gitu. Nah, itu kan sumbernya dari matahari juga. Belum juga energi sekarang kalau teman-teman lihat, kemarin saya baru lihat itu bagaimana di Israel itu dia mengubah ombak itu menghasilkan energi. Jadi dia memasang semacam ada alat yang dia tempatkan di bibir pantai, di pinggiran pantai. Kemudian gelombang itu yang membuat alat ini bergerak menghasilkan energi. Padahal garis pantai mereka tidak sebesar di Indonesia. Nah, kita ini Indonesia negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Jadi kurang apa kita kan kalau bicara potensi. Dan saya kira ini luar biasa sekali kalau ada teknologi. Harapan kan teman-teman ini nanti akan mengembangkan itu. Jadi energi terbarukan ternyata dapat diambil dari yang ada di sekitaran kita. Dan itu hanya di Indonesia. Dan ini tentu menjadi hal yang buat negara lain mereka iri ketika melihat itu. Karena kita selain punya energi energi fosil ya, minyak yang cukup melimpah, tapi juga kita punya energi terbarukan. Ada negara yang hanya dia punya energi salah satu mungkin. Nah, potensi yang lain kita juga melihat bagaimana kawasan di Asia Tenggara ini. Teman-teman perhatikan kalau bicara tentang pariwisata, terutama wisata alam ya, kita bicara tentang wisata alam. Kalau wisata budaya lengkap juga kita ada di Bali. Tapi kalau secara umum wisata alam, kita punya pulau-pulau dan pantai yang begitu indah. Kita punya taman nasional yang menakjubkan. Ada beberapa destinasi wisata populer yang ya saya kira dibanding dengan negara-negara lain itu mereka tidak punya. Jadi potensi-potensi ini yang sebenarnya kalau kita kembangkan dengan baik, dampak pertumbuhan ekonominya itu pasti sangat bagus. Kemudian potensi di bidang pertambangan. Nah, kita tahu terutama kawasan Indonesia Timur. Kemarin kita bahas tentang 7 provinsi penghasil nikel dengan luasan wilayah pertambangan nikel kita ada sekitar 500.000 hektar. Belum juga dengan kita punya gas alam,
punya tembaga, batu bara di Kalimantan. Kita kaya sekali sebenarnya ini. Kalau bicara potensi kita begitu banyak. Dari industri, industri kreatif ini. Kita juga punya budaya dan seni. Nah, kalau bicara industri kreatif, itu bicara sudut pandangnya harus dari lihat budaya dan seni. Karena memang munculnya industri kreatif dalam rangka menopang kebudayaan dan kesenian. Dan itu saling keterkaitan itu. Ada apa? Ya, mereka itu kan saling support karena begini. Misalnya dalam satu wilayah, contoh batik Pekalongan, sebenarnya itu budaya, tapi dikombin dengan seni. Nah, budaya dikombinasi dengan seni, lahirlah industri kreatif. Industri kreatif, industri tekstil, nah lahir di situ. Industri apa fashion, lahirlah di situ. Jadi ini potensi yang sebenarnya di negara lain tidak seperti itu. Belum juga di Bali kita tahu ada tari-tarian, tari kecak. Nah, dan dia diikuti oleh tumbuhnya industri-industri kreatif yang lain. Seperti contoh di Bali, misalnya kalau ada tari kecak, mempersiapkan upacara itu, teman-teman, dia kan harus ada semacam pernak-pernik dan apa segala macam. Nah, tahu dah itu pernak-pernik itu. Itu dibeli oleh orang yang menonton, turis-turis yang menonton di situ, mereka membeli semua karena mereka ingin juga menjiwai atau ingin memang menikmati tari-tarian itu secara mendalam. Makanya ada pernak-pernik dan itu sebenarnya ada strategi marketing, teman-teman. Itu didesain itu bagaimana mengkondisikan supaya orang yang datang menonton itu dia harus membeli, dia harus keluar duit untuk membayar pernak-pernik atau segala hal yang berkaitan dengan tari kecak itu. Nah, disitulah muncul industri kreatif. Di Manado juga kan ada. Coba kita lihat misalnya tari Kabasaran. Nah, kalau bicara tari Kabasaran kan segala macam pernak-pernik apa semua itu kan dibuat oleh industri kreatif. Pakaiannya ada jadi dan dipakai oleh para tonaas atau para pemain Kabasaran itu. Nah, ini bukan mereka yang buat kan. Jadi ada saling keterkaitan antara budaya seni dengan industri-industri kreatif. Nah, potensi yang lain seperti bagaimana sebenarnya saat ini kita lihat kalau bicara tentang infrastruktur ya, pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan ya sudah mulai bagus kan, jalan itu ini kita sudah bahas sebenarnya, bandara di setiap provinsi mulai diperbarui. Ini sebenarnya juga salah satu potensi karena infrastruktur itu kan menjadi salah satu pilar yang bisa menunjang aktivitas ekonomi. Jadi teman-teman ini semua adalah potensi-potensi ekonomi masih banyak sebenarnya kalau kita mau cari itu ada begitu banyak sekali potensi tapi secara umum gambarannya seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi memang dalam mengelola potensi itu, nah kita tahu ada begitu banyak kendala tentu dan ini menjadi semacam apa ya dilema sehingga dalam mengembangkan potensi di kawasan timur dan Asia Pasifik ini tentu ya harus bagaimana kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik ini itu harus saling erat, saling bersatu. Makanya kemarin baru ada yang namanya KTT ASEAN, ada forum-forum pertemuan di satu kawasan negara ini yang memang dalam rangka itu membahas mencari solusi ketika ada persoalan-persoalan yang timbul.
kita kadangkala memang tidak mengetahui, apalagi berita itu kalau bicara tentang Laut Cina Selatan. Ini di Laut Cina Selatan ini sebenarnya apa ya? Teman-teman harus tahu bahwa ini adalah isu strategis yang bukan sekedar isu nasional, tetapi ini isu internasional. Karena sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan ini sangat melimpah. Di sana ada cadangan minyak dan gas yang, wah, itu banyak sekali sebenarnya. Makanya sekarang Cina mulai buat peta baru, teman-teman. Kemarin dia bikin peta baru, dia mulai mencaplok. Sebenarnya sudah ada wilayah yang dia mulai dia caplok sebenarnya. Tetapi isu itu masih diredam, dan karena konflik ini kalau bisa meluas ketika Rusia dan Ukraina sekarang sementara berperang, nah ini bisa jadi cerita lain. Jadi kawasan Laut Cina Selatan ini memang sangat-sangat apa ya, sangat melimpah cadangan minyak dan gas itu. Dan kita tahu di kawasan ini sebenarnya menjadi akses juga untuk pertumbuhan ekonomi. Karena ya hampir semualah kapal ke seluruh dunia itu lewat di wilayah ini. Jadi ini menjadi jalur perdagangan strategis, teman-teman. Karena dia menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi di situ kan ada Singapura, Malaysia, di atasnya ada Cina, dan itu semua lewat di situ. Itu jalur perdagangan strategis, teman-teman. Dan semua Asia Tenggara lewat di situ. Kita Indonesia lewat di situ. Malaysia lewat di situ. Singapura lewat di situ. Apa? Filipina lewat di situ. Hampir sebagian, belum negara yang di atasnya juga Thailand. Hampir semua lah kawasan Asia Tenggara lewat di situ. Jadi itu merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan pasar global. Itu kurang lebih 30% dari perdagangan global, perdagangan seluruh dunia, itu melalui di jalur situ. Teman-teman bisa bayangkan, kalau PDB dunia itu ada berapa ratus triliun. Berapa ratus ribu triliun, ya, bukan berapa ratus triliun. 30%-nya ada di wilayah sini. Jadi memang luar biasa. Dan kadangkala ya kita sering dengar di berita kan, ada kapal dari Cina yang bertindak provokatif terhadap penjaga-penjaga wilayah kita yang ada di sana. Dan kemarin kan sempat itu berita, kalau teman-teman ingat mungkin di tahun 2021 kalau tidak salah, ketika tindakan provokatif yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tentara Cina itu, penjaga pantai itu, terhadap tentara kita, itu sampai presiden kan ke sana waktu itu, Pak Jokowi ke sana itu. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Presiden serius. Ya, walaupun kalau kita mau perang dengan Cina, ya kita kalah kan. Pastilah kita kalah. Tetapi memang kalau kita berhadapan-hadapan dengan Cina, banyak juga kan yang akan membantu kita. Memang kita berada di garis non-blok. Artinya tidak berada di pihak manapun. Jadi kalau perang sih kita sebenarnya banyak juga yang akan membantu nanti. Tetapi kadang terjadi ketegangan politik dan keamanan di konflik ini. Bagaimana saling klaim teritorial, kemudian ada aturan main yang kadangkala ya berpikir bahwa mereka bisa apa ya, dengan suka hati mengklaim wilayah-wilayah itu. Karena mulai dari Cina, kemudian Vietnam juga, kan Vietnam bersebelahan juga dengan situ. Filipina masuk situ. Malaysia dan Brunei kan, Brunei juga di atasnya Brunei. Nah ini kalau terjadi ketegangan politik kan, makanya namanya dilema gitu. Bisa-bisa yang harusnya ini menjadi potensi yang bisa kita kelola bersama, tetapi itu bisa menjadi apa ya, barang yang mendatangkan bencana karena kita berebut untuk uh,
masing-masing mempertahankan, mengklaim wilayah Laut Cina Selatan ini. Dan kita tahu kalau sudah terjadi perang, ya perang bukan lagi perang ekonomi, tetapi perang kombatan, perang apa senjata kan. Jadi ini sebenarnya sangat dilema juga. Kemudian kita lihat bagaimana konflik di Laut Cina Selatan ini sebenarnya bukan masalah yang ada di negara ini saja, di kawasan Asia Tenggara. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika terjadi perang di Ukraina dan Rusia, dampaknya pasti ada. Dan ini akan mengganggu hubungan antara negara-negara di Asia Pasifik. Misalnya contoh yang paling simpel lah, saya kasih contoh. Teman-teman lihat ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kita kesulitan gandum waktu itu. Sampai Pak Jokowi ketemu dengan Presiden Putin, kemudian Zelensky, dan bermohon kalau bisa impor kedelai, impor jagung dari impor gandum dari Indonesia itu bisa diberikan. Karena kita tergantung di gandum. Penggunaan gandum dalam negeri Indonesia itu luar biasa. Bikin mie, Indomie dan apa segala macam itu gandum. Industri makanan itu sangat ketergantungan dengan gandum ini. Nah, kalau sampai juga terjadi di kawasan Asia Pasifik, Asia Tenggara ini, pasti kondisi ekonomi seperti jalur distribusi yang ya kita tahu bagaimana menunjang untuk seperti industri kuliner, industri garment, dan industri farmasi atau industri apa saja, kan akan terhenti, akan terputus. Karena sudah tidak ada jalur distribusinya. Jadi ini sangat, Laut Cina Selatan ini sangat-sangat penting lah, sangat krusial. Dan kita harus menjaga itu supaya jangan sampai terjadi ketegangan-ketegangan politik. Memang saat ini kita mungkin berpikir begini, wah, zaman sekarang tidak mungkin akan terjadi perang. Jadi kita tidak usah terlalu jauh-jauh lah berpikir, wah, nanti akan terjadi tembak-tembakan, perang-perangan. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ketika Rusia dan Ukraina ini berperang ini sudah mulai dari bulan apa ya kalau tidak salah ya, Februari tahun lalu ya kalau tidak salah, sudah 1 tahun lebih mereka ini berperang. Nah, tahu tidak teman-teman, 5 tahun lalu warga Ukraina ketika pimpinan militer mereka menyampaikan bahwa mereka harus membeli senjata peralatan militer untuk memperkuat militer mereka. Itu para politisi dan mungkin warga di sana malah menertawakan. Mereka bilang, memangnya kita mau perang? Sudah hari gini gitu. Kita sekarang tidak akan lagi ada perang kombatan. Tidak ada lagi perang tembak-tembakan, perang senjata. Sekarang eranya berperang secara digital, berperang secara pikiran, berperang secara ekonomi. Jadi ini teman-teman 5 tahun lalu sebelum terjadi perang, para politisi, para warga mengatakan bahwa tidak mungkin akan terjadi perang di era saat ini. Ya itu teman-teman. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ada juga perang kan 5 tahun kemudian. Nah makanya kita memang Indonesia mulai mempersiapkan itu. Anggaran pertahanan kita kan sekarang Pak Jokowi sudah cukup tinggi dan kita memang sedang mempersiapkan itu. Karena teman-teman tahu enggak kalau kita perang senjata, terjadi benar-benar senjata, itu persediaan logistik kita untuk perang itu hanya bertahan untuk 3 hari, teman-teman. Peluru kita hanya bertahan untuk 3 hari. Jadi kalau 3 hari habis logistik selesai ya sudah, coba diam tuh. Nah, jadi itu kondisi sebenarnya di sektor militer yang kadang-kala kita berpikir ini tidak penting-penting amat, padahal sebenarnya justru sangat penting. Apalagi masalah Laut Cina Selatan. Kita berada di daerah yang, daerah konflik lah ini, yang
terjadi ketegangan-ketegangan kan. Tapi ya kita harapkan itu semua bisa dihindari. Kemudian dilema yang lain soal bagaimana pemanasan global, teman-teman. Nah, kawasan Asia Pasifik ini sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kita lihat sekarang, wah di mana-mana kalau bicara iklim itu mulai dari pemanasan suhu, kemarin sempat suhu panas semua berteriak gitu kan. Kemudian pola cuaca yang tidak menentu. Nah, ini juga kan sangat dilema karena bagaimana kita mengembangkan potensi tadi dari sektor pertanian kalau cuaca juga kadangkala tidak menentu. Terjadi cuaca-cuaca ekstrim kan, dan ini harus disiasati dengan teknologi. Sekarang kan banyak sekali teknologi sebenarnya yang bisa kita terapkan. Belum juga hal lain seperti bagaimana di kawasan Asia Pasifik ini sebenarnya teman-teman kita terlalu mengandalkan terhadap eksplorasi sumber daya alam seperti pertambangan kan gitu. Dan kita memang menjadi andalan itu pertanian kan. Karena kalau kita tidak kelola itu ya apa menjadi sumber kita? Potensi kita hanya di situ. Perikanan, kita bicara ikan kemarin saya sudah jelaskan. Hutan, kita punya kayu yang ekspor sebenarnya, mebel. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi apa namanya? Menjadi sumber utama dalam menopang ekonomi nasional. Karena sektor pertanian ini selalu angkanya ketika angka pertumbuhan ekonomi dirilis, itu kurang lebih 20% dari angka pertumbuhan ekonomi itu dikontribusikan atau diberikan dari sektor-sektor ini, dari sektor pertanian. Jadi ini memang harus kita jaga betul. Kemudian kita tahu di kawasan Asia Pasifik juga bagaimana pemukiman di Jakarta misalnya kan, itu sudah sangat padat. Jadi kadang sudah tidak sebanding dengan wilayah itu dalam pengembangan infrastruktur. Idealnya kan ada perbandingan, gitu, ada hitung-hitungannya. Tapi Jakarta begitu padat, Surabaya kotanya begitu padat, ada juga daerah-daerah yang ya di luar Indonesia, misalnya Singapura, kita tahu itu juga sangat padat. Tapi memang penataan Singapura itu masih bagus. Nah, daerah-daerah lain memang ini kan terjadi ketimpangan juga. Daerah-daerah lain yang masih kosong tidak mau ditempati. Nah, ini dilema juga. Karena dalam rangka bagaimana mengembangkan potensi ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara ini, aspek perimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang efektif itu juga harus dilakukan. Jadi pemanasan global ini menjadi hal yang perlu kita perlu kita pikirkan bersama ketika dampaknya yang kita lihat begitu merugikan. Nah, harus ada yang namanya mitigasi-mitigasi. Dan teknologi itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana Jepang menerapkan teknologi kewaspadaan dini, ya dia mendeteksi dini gitu, kalau terjadi bencana. Nah, ini sebenarnya bagaimana pemerintah juga membangun infrastruktur seperti itu, bisa mendeteksi secara dini kalau terjadi masalah-masalah akibat dari pemanasan global ini. Kemudian bicara tentang SDM yang terbatas. Nah, kita tahu ini kalau bicara SDM sangat penting, teman-teman ya. Karena memang kawasan Asia Pasifik ini populasi kita sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk itu cukup tinggi. Jadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tentu penyebabnya nanti atau dampaknya nanti pada apa? Pada kebutuhan seperti makanan ya. Jadi kebutuhan makanan itu tentu harus berimbang dengan pertumbuhan
penduduk. Jangan sampai terjadi kelaparan nanti. Tetapi pertumbuhan penduduk ini juga selain jangan sampai terjadi kelaparan, harus diimbangi dengan keterampilan dan skill. Karena kalau mereka tidak punya keterampilan dan skill, ya lagi-lagi itu yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita akan kalah bersaing dengan orang yang lain. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Jangan sampai di era saat ini, kita tahu 2030 ya nanti, kita akan mengalami apa yang namanya bonus demografi. Jadi kita akan mengalami apa yang namanya bonus demografi dan kompetisinya sangat ketat. Pertumbuhan memang begitu cepat di wilayah ini. Dan kita tahu dengan pertumbuhan yang begitu cepat, berarti juga dari sisi akses terhadap pendidikan, nah ini pemerintah harus menyiapkan semakin banyak lembaga ataupun institusi yang di luar sekolah, apalagi terutama vokasi ya, supaya bagaimana mendidik sumber daya yang terampil dan memang berkualitas. Nah, sumber daya yang terampil dan berkualitas itu harus didukung bukan hanya soal tempatnya bangunannya, tetapi pengajar-pengajarnya juga, teman-teman. Jadi, ya syukur sekarang konsep kita kan wirausaha merdeka. Jadi ada ya semacam model baru di dalam hal bagaimana para mahasiswa, para siswa, atau siapa saja yang menerima materi itu diberikan pemikiran supaya mereka mampu menganalisa sendiri. Ini tujuannya sebenarnya untuk menciptakan para alumnus atau para siswa dan mahasiswa yang berkualitas. Nah, para pengajar itu harus piawai. Dalam arti jangan sampai dia hanya ya pakai cara lama lah gitu. Ya, kalau cara lama saya pernah kuliah, saya pernah belajar dan kita tahu cara lama. Kadang-kala ya sudah datang saja duduk, cuma membaca diktat dan apa segala macam, ya selesai. Dan ujian kan. Sampai di situ saja. Ya pengalaman saya di masa-masa sebelumnya yang menentukan sebenarnya orang berkualitas ketika di ujian. Padahal bukan di situ, teman-teman. Model pembelajaran sekarang untuk meningkatkan SDM yang bagus itu bukan berdasarkan hasil ujian. Makanya sekarang kan coba lihat ujian tesis malah ada beberapa yang mulai dihilangkan. Ujian skripsi tidak perlu lagi. Yang penting dia publish jurnal atau dia magang di tempat lain atau dia melakukan apa. Itu dikonversikan semua nanti. Nah, memang cara-cara seperti ini dibuat supaya kualitas SDM kita itu diharapkan lebih baik gitu. Jangan sampai ketika kita pindah misalnya ke Eropa, Amerika yang SDM-nya sudah bagus, nah kita tertinggal jauh. Orang-orang ada beberapa orang-orang yang pindah ke Eropa Amerika itu ya karena memang dia dengan mandirinya mindset dia terbuka. Karena itu dia mencari sendiri, otodidak sendiri, dia mengadjust, dia menyesuaikan kompetensi dia dengan dunia yang ada di luar. Jadi tanpa diperintah guru, tanpa diperintah dosen, dia berusaha untuk mandiri. Makanya tidak heran kalau memang mereka akhirnya menjadi menjadi orang-orang yang dipakai di luar dan itu dikenal SDM-nya bagus gitu. Jadi dilema di bidang SDM ini memang penting sekali ya teman-teman, karena dengan SDM yang bagus pengembangan terhadap potensi ekonomi itu juga akan tepat sasaran. Nah, tugas kita adalah para mahasiswa dan kami juga sebagai para pengajar tentu bagaimana menciptakan suasana yang berbeda.
Nah, sekarang pemerintah di bidang pendidikan kan sudah 20% anggaran negara. Jadi kalau APBN sekarang 3.000 triliun, berarti 20% dari 3.000 triliun itu 600 triliun ya kurang lebih ya. Bayangkan 600 triliun itu diinvestasikan untuk biaya pendidikan. Jadi nilai sebesar itu memang harus tepat sasaran. Bagaimana kita mengembangkan kurikulum yang relevan, yang sesuai dengan kekinian, kemudian guru-guru itu disertifikasi, dilatih semua kompetensi, tingkatkan. Karena memang harus seperti itu. Berbagai keterampilan dan pelatihan itu juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana memang konsep seperti sekarang ini yang dilakukan Wirausaha Merdeka. Itu keterlibatan antara pemerintah dan swasta bermitra itu, transfer knowledge, transfer ilmu, supaya implementasinya itu lebih bagus. Nah, memang modelnya harus seperti itu. Makanya teman-teman sebentar nanti akan magang dalam rangka itu, dalam rangka meningkatkan skill dan kualitas SDM yang ada. Dan salah satu kelemahan juga kita tentang inovasi. Karena itu di materi ini, coba kita lihat dari hari pertama sampai dengan sekarang. Kan? Bicara tentang inovasi harus terus-menerus itu diingatkan. Negara-negara lain berkembang itu karena inovasi. Dan di era teknologi saat ini, sangat mensupport ketika kita akan melakukan berbagai inovasi. Contoh-contoh yang kita bahas kemarin tentang inovasi, kita sudah lihat. Bagaimana para startup, para wirausaha itu, dengan kepiawaian mereka melakukan inovasi, dan itu ditunjang oleh teknologi. Nah, itu adalah salah satu cara juga pemikiran bagaimana supaya dengan SDM yang terbatas ini bisa berkualitas banyak, dan dengan demikian tentu ya target kita tentang potensi ekonomi lokal di kawasan Indonesia Timur itu dapat meningkat juga. Nah, selain SDM, teman-teman tahu sumber daya alam juga kita kan sangat melimpah. Gitu. Seperti ya tadi ya saya sudah sebutkan, pertanian, kemudian kita negara tropis, sumber energi terbarukan. Nah, sumber daya alam yang melimpah ini kalau tidak diatur atau dikontrol ya, dikontrol oleh aturan yang jelas, maka akan jadi percuma. Karena dampak seperti kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kemudian perombakan hutan yang membabi buta, yang tidak bertanggung jawab lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu tentu hal yang merugikan kita. Dan potensi ekonomi itu tidak termanfaatkan dengan baik. Dan mungkin hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, para investor yang, oknum-oknum investor yang nakal. Dan tidak memberikan manfaat buat masyarakat, buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi pada akhirnya sumber daya alam yang kita miliki itu hilang, tidak kita nikmati. Nah, disinilah terjadi apa yang namanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, tidak memikirkan keberlanjutannya, dan tidak merata distribusi secara manfaat ekonominya. Nah, inilah terjadi ketimpangan. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu yang menikmati ini. Akhirnya ya sudah, bicara potensi bukan berkah tapi malah jadi ribut gitu kan, jadi masalah gitu. Jadi banyak hal yang memang kita di sumber daya alam ini, sumber daya alam yang dieksploitasi ini sebenarnya membuat potensi ekonomi di kawasan timur Indonesia itu pada akhirnya tidak dinikmati oleh masyarakat yang ada. Nah,
Kemudian kurangnya infrastruktur. Ini teman-teman materinya, karena saya hanya diberikan satu slide ini, jadi kita tinggal, saya mencoba untuk mengelaborasi ini, kita tinggal 2 poin lagi sebenarnya ini ya. Kurangnya infrastruktur dan ketergantungan pada pasar. Jadi kita sudah kurang lebih 40 menit ya, hampir 40 menit kalau tidak salah ini. Saya kira kita tidak ada jeda ini ya, kita lanjut saja supaya yang dua bagian ini, kurangnya infrastruktur dan ketergantungan pada eksternal, kita akan selesaikan dan habis itu kita tutup. Tapi sebelum kedua itu, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Kita tidak ada break ya ini. Tapi kalau ada yang mau minum, silakan. Tidak apa-apa sambil menyesuaikan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita sudah sampai mana tadi? Sumber daya alam yang dieksploitasi. Nah, kemudian kurangnya infrastruktur. Nah, kenapa bicara tentang kurangnya infrastruktur ini menjadi dilema ya dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan timur Indonesia, kawasan timur Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Jadi memang masalah infrastruktur sudah sering kita bicarakan kan. Eh, Beberapa materi sebelumnya juga sudah terangkat. Seringkah. Nah, infrastruktur yang memadai kan itu menjadi syarat penting supaya pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan. Ini sudah saya jelaskan bagaimana contohnya ketika ada orang ingin bangun satu pabrik di wilayah situ, kalau jalannya tidak baik atau jalannya belum ada, apalagi ya, nah itu pasti dia tidak mau. Atau jaringan listrik belum ada, power supply tidak ada, dia juga tidak mau investasi. Atau apalah, jaringan internet juga kan. Karena hal-hal itu kan tentu berpengaruh terhadap produktivitas dia. Bagaimana dia akan menggunakan sarana dan prasarana itu untuk menunjang kapasitas produksi dia misalnya, atau keberlanjutan bisnis dia. Jadi memang infrastruktur ini menjadi penting sekali ya. Kemudian kita tahu juga kurangnya infrastruktur ini menyebabkan, nah ini teman-teman, kurangnya infrastruktur ini sering menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah kota dan pedesaan. Jadi ada wilayah yang dia merasa apa ya, kurang maju atau apa gitu. Nah, karena dia merasa kurang maju, kurang pembangunannya, mulai dari rumah-rumah warga mungkin masih banyak yang pakai atap rumbia, jalannya masih belum diaspal. Nah, ketika terjadi ketimpangan dengan membandingkan di daerah lain yang jalannya sudah bagus, rumah-rumah mereka warga di sana sudah bagus, dan ini akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, itu adalah masalah. Jadi pemerataan pembangunan itu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana yang ketika itu dialami oleh warga, dia merasa dia setara dengan di wilayah yang lain. Jadi uh, seperti ini teman-teman, saya kasih contoh. Teman-teman misalnya tinggal di dua desa yang bersebelahan. Saya sebenarnya tinggal di daerah miskin misalnya, bukan miskin, atau bila bisa dibilang daerah itu aspalnya belum ada, sebagian besar penduduknya rumah-rumah masih sederhana.
Nah, sementara ada satu kampung, dia jalannya sudah bagus, rumah-rumah di sana juga sudah oke semua. Nah, ketika saya dan ada orang ini pergi ke satu tempat wilayah, dan mereka membahas tentang dua wilayah ini, nah, otomatis kita merasa tersinggung. Kalau disebut desa kita itu desa miskin. Padahal belum tentu. Bisa jadi mungkin ya pendapatan kita oke-oke saja. Tetapi ini masalah tentang bagaimana infrastruktur yang dibangun di situ. Atau hal lain misalnya, orang akan melihat bahwa desa ini seluruh warganya itu mungkin tidak ada penghasilan lah atau apa. Nah ini sebenarnya dampak-dampak sosial yang bisa ditimbulkan akibat dari ini sebenarnya, dari pemerataan yang tidak tercipta. Jadi masalah infrastruktur ini lagi-lagi penting ya. Dia bukan hanya sekedar bagaimana mensupport pengembangan ekonomi itu, seperti ketika saya cerita tadi ada pabrik yang akan bangun, tetapi bagaimana dampak sosial juga yang akan muncul. Karena teman-teman, kalau dampak sosial muncul, itu potensi ribut akan ada. Nah, kalau sudah ribut, berarti bagaimana kita mengoptimalkan ekonomi yang ada di sekitar situ kalau sudah ribut. Jadi panjang lah ceritanya. Karena kalau sudah ribut, sudah ada apa ya, di kampung-kampung kan coba kita lihat wilayah-wilayah tertentu yang terjadi apa eh, apa namanya keributan antar kampung ya, tarkam gitu kan. Nah, coba lihat kalau ada tarkam, mana ada orang yang mau lewat situ untuk membawa hasil pertanian dia. Pasti semua takut, semua berpikir, nggak mau semua kan. Nah, ini kalau terhenti seperti itu karena ada konflik, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap pendapatan. Karena tidak ada orang yang berani mau lewat di situ. Jadi itu hanya salah satu contoh sebenarnya bagaimana konflik sosial yang akan meluas kalau memang pemerataan itu tidak diberikan dalam hal infrastruktur itu. Nah, uh, kita tahu juga ini untuk masalah ketergantungan pada pasar eksternal. Nah, sebelum ke situ sebenarnya masalah infrastruktur tadi, saya hampir lupa. Jadi, bagaimana kita mengatasi kurangnya infrastruktur dalam pengembangan di kawasan Asia ini? Atau bagaimana kita membuat kebijakan atau strategi supaya masalah-masalah tadi itu bisa terselesaikan. Nah, tentu pemerintah dan sektor swasta yang akan berinvestasi di situ harus bersama-sama menciptakan itu tadi, pertama suasana yang kondusif lah. Seperti kita lihat kalau misalnya terjadi konflik di daerah pertambangan Likupang kemarin. Dulu kan itu sering berselisih, sering ribut. Masing-masing mengklaim, oh ini lahan saya, ini punya saya, oma saya, opa saya, dotu saya. Dan terjadi keributan secara terus-menerus. Nah, di sini perlu apa yang namanya, uh, selain aturan yang tegas, tetapi juga strategi dari setiap perusahaan untuk melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap menjadi pemegang orang-orang kunci lah di situ. Nah, itu ada strateginya bagaimana cara masuk untuk membujuk mereka atau apa. Dan itu harus melibatkan pemerintah. Jadi strategi-strategi ini harus diterapkan juga. Kemudian kerjasama tentu penting. Kerjasama di sini bagaimana misalnya saya sering melihat ketika ada dana CSR dari perusahaan yang berinvestasi di situ. Nah, mereka menghubungi desa misalnya, kemudian desa itu melakukan kerja bakti untuk membuat misalnya saluran atau apa, ya itu sebenarnya strategi juga. Bagaimana kerjasama antara
perusahaan dengan pemerintah yang ada di sekitar situ atau warga yang ada di sekitaran situ supaya itu saling menunjang. Nah, ini sebenarnya dalam rangka juga mencegah terjadinya konflik-konflik yang ada. Dan sebenarnya banyak cara, itu hanyalah contoh-contoh supaya uh, perencanaan ke depan dari perusahaan atau pemerintah dalam hal bagaimana mengembangkan ekonomi yang ada di wilayah situ dengan memanfaatkan sumber daya yang ada itu tidak terhambat. Nah, yang berikut adalah tentang bagaimana ketergantungan pada pasar ini menjadi sebuah dilema juga. Nah, ini menarik ya, karena bicara tentang kenapa ketergantungan pada pasar eksternal menjadi dilema dalam pengembangan di kawasan timur dan kawasan Asia ini, karena memang ya kita tahu ketergantungan kita pada pasar eksternal itu cukup tinggi juga seperti tadi yang saya jelaskan. Masalah gandum, kita tergantung ke wilayah Eropa untuk mensuplai kebutuhan gandum dalam negeri. Nah, ini kan ketergantungan yang sebenarnya kita punya solusi, tetapi belum dilaksanakan. Nah, ini ketika negara terlalu tergantung kepada negara lain, nah itu sewaktu-waktu terjadi konflik seperti ini, terjadi perang seperti ini, nah itu bisa berbahaya kan. Kita tidak bisa mandiri, dan kalau kita tidak bisa mandiri dalam hal memproduksi barang, dampaknya kemana? Ya, dampaknya lagi-lagi ke terhentinya operasional perusahaan misalnya. Coba teman-teman bayangkan kalau sampai gandum itu tidak masuk ke wilayah Indonesia. Berarti industri mie, Indomie dan apa yang berbau industri bakery, industri kuliner di situ akan terhenti. Nah, ada berapa juta orang yang terlibat dalam industri ini. Jadi ini menjadi hal yang tentu harus ya dipikirkan ke depan seperti apa kira-kira solusinya. Kemudian itu hanya salah satu contoh. Belum lagi teman-teman tahu enggak, kita sebenarnya Indonesia saat ini masih impor beras. Kita impor dari India dan Vietnam. Dari India, Vietnam dan Thailand juga. Nah, pada 2 bulan lalu, bulan Juli, sekitar tanggal 20 kalau tidak salah itu, pemerintah India merilis berita bahwa mereka melarang ekspor gitu. Padahal kita biasa impor dari Cina setiap tahun kalau tidak salah berapa ya, kurang lebih 400 sampai 500 ribu ton untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, itu cukup besar sebenarnya nilainya. Nah, tapi dengan adanya kebijakan itu bahwa India menyetop ekspor beras mereka ke negara-negara karena dia melihat ada ancaman krisis pangan global. Nah, ini akan menjadi masalah juga buat kita. Padahal kalau dipikir-pikir kan Indonesia harusnya jangan tergantung, apalagi kalau beras. Kalau gandum mungkin masih oke lah, karena kita memang susah, bukan negara penghasil gandum kan. Tapi kalau beras, masa beras kita masih mau tergantung lagi ke negara yang lain? Harusnya kita swasembada. Tuh di sini kita bisa tanam beras, tapi memang eh, keberpihakan terhadap pengelolaan perberasan di wilayah Indonesia ini memang belum dikelola secara maksimal. Padahal gampang saja. Saya kemarin ada diskusi di suatu forum tentang bagaimana menciptakan ketahanan pangan atau strategi ketahanan pangan kita, terutama di beras, dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan global. Saran saya sebenarnya sederhana. Saya bilang gini, kita harusnya bisa swasembada, teman-teman. Karena apa? Sulawesi Utara saja contoh. Sulawesi Utara ini lahan beras kita itu
untuk posisi saat ini mungkin ada di angka kurang lebih 48.000 sampai 50.000 hektar. Gitu. Nah, terutama di wilayah Bolmong itu ya, itu paling banyak. Sementara kita Sulawesi Utara punya luasan wilayah kita ini 1,3 juta hektar. Kemudian kita punya lahan tidur yang ada sekarang kurang lebih 150.000 hektar. Bayangkan 150.000 hektar ini lahan tidur. Kalau kita garap, kita kelola, itu setiap hektar menghasilkan kurang lebih itu 4 ton 4 ton beras lah, 4 ton gabah istilahnya kalau dia. Jadi dalam 1 hektar 4 ton, kalau dia 150.000 hektar kita kembangkan tadi, itu bisa menghasilkan 600.000 ton dalam sekali panen. Nah, kalau 1 tahun kita bikin 2 kali panen, 6 bulan saja ini kita bicara tentang padi, padi ladang ya. Berarti ada potensi 1,2 juta ton, ya. 1,2 juta ton dalam 1 tahun. Itu sudah melebihi nilai yang kita impor dari India. Dan kita Sulawesi Utara bisa jadi penyangga ekonomi, penyangga supply beras di tanah air. Dan itu simpel. Anggarannya berapa? Gampang. Kemarin saya sudah sempat hitung. Anggarannya untuk mengelola 150.000 hektar itu setiap kali kelola kurang lebih berapa triliun lah. Nah, kurang lebih 2,4 triliun ya saya hitung. Nah, duitnya dari mana? Gampang. APBN kita, APBN negara 3.000 triliun. Masa kita meminta 3 triliun, cuman berapa? 0,001% kalau tidak salah itu. Untuk menyanggah atau memberikan kontribusi, menopang beras, cadangan beras nasional. Masa tidak akan dapat? Jadi dari Sulawesi Utara saja ini. Kan? Nah ini sebenarnya pemikiran-pemikiran simpel yang kalau kita buat, ya, kalau kita laksanakan, maka ketergantungan kita terhadap impor ini bisa kita stopkan. Jadi saya kira bicara tentang apa ya, ketergantungan kita terhadap negara-negara lain itu harusnya tidak, ya jangan terus-terusan lah gitu. Kan kasihan juga kita. Petani-petani kita juga kan kasihan. Harusnya ini dinikmati ya oleh petani-petani kita. Jadi teman-teman saya kira inilah hal-hal yang perlu kita lakukan, strategi-strategi sederhana sebetulnya. Tetapi kalau dilema-dilema ini kita tidak carikan solusinya, carikan jalan keluarnya, maka pemanfaatan potensi sumber daya ataupun potensi ekonomi yang ada di wilayah timur Indonesia dan kawasan Asia Pasifik ini tentu tidak akan kita maksimalkan. Jadi diharapkan ke depan tentu ada peningkatan integrasi ekonomi melalui kerjasama yang baik antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik ini supaya sama-sama memikirkan lah gitu. Jadi misalnya Indonesia pasang target, Indonesia harus jadi negara eksportir atau negara swasembada beras. Baru Filipina misalnya ambil sumber dayanya yang lain dia menjadi apa gitu. Atau Singapura juga yang bergerak di industri keuangan dia harus surplus di situ. Jadi masing-masing punya kelebihan dan itu yang ditonjolkan. Dan jangan saling merampas potensi yang lain. Nah, kalau ada kerjasama seperti itu, ini akan menciptakan ekosistem yang baik dan termasuk ya bagaimana rantai pasok di antara regional ini tentu akan berjalan baik dan juga berbagai peluang investasi yang akan kita lakukan itu akan tepat sasaran. Jadi tidak akan serampangan.
Dan kompetisi tentu akan menjadi sehat karena masing-masing ya akan fokus kepada apa yang menjadi kompetensi dia. Dan memang kolaborasi seperti ini harus dilaksanakan berdasarkan strategi ini yang selalu saya sampaikan harus menggunakan apa yang namanya STV. Jadi strategi, taktik, dan value. Supaya apa? Semua perencanaan yang kita lakukan itu harus dilakukan dulu riset, ada penelitian secara bersama, supaya implementasi yang akan kita ambil nanti untuk mewujudkan itu harus terukur dan ya dampaknya akan memberikan manfaat. Dan saya yakin kalau ini sudah berjalan baik, antar negara ini sudah saling membangun kerjasama yang saling menguntungkan, maka ya masalah-masalah yang lain seperti kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan antar negara itu akan lebih baik. Seperti terciptanya harmonisasi tentu di dalam memajukan atau memanfaatkan pengembangan apa yang menjadi andalan mereka, apa yang menjadi kompetensi dan potensi mereka. Oke, teman-teman, saya kira kita sudah 1 jam lebih ini ya, kurang lebih. Dan saya berharap apa yang kita bahas pada sore ini itu akan memberikan wawasan baru buat teman-teman tentang bagaimana potensi ekonomi yang ada di kawasan Indonesia Timur ini dan kawasan Asia Pasifik ini dengan dilema-dilema yang ada tadi, tetapi dapat kita maksimalkan ya, dapat kita kelola dengan baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, kalau tidak ada, jadi seperti yang saya bilang, jangan lupa ya kalau yang belum isi daftar hadir, di sini linknya sudah ada ya. Ini daftar hadir sesi 2. Silakan teman-teman diisi ya, yang belum mengisi. Nah, sudah ada di chat room. Nah, di sini ada 30 orang dan 31 orang. Silakan semua mengisi daftar hadir. Dan untuk peserta, silakan on kamera semua ya. Saya lagi merekam ini ya. Saya tidak screenshot lagi. Saya lagi merekam. Oh ya, kemarin yang rekaman video kemarin belum saya upload ya. Habis ini mungkin saya upload ya, yang video rekaman kemarin di YouTube supaya teman-teman bisa melihat di situ. Daftar hadir juga ada di situ. Dan saya sementara merekam ini, silakan yang belum on kamera, di on kan kameranya. Dan kita ada tugas ya teman-teman. Tugasnya ada mana dia? Oke. Tugasnya ada berapa nomor sih? Ini dia tugasnya. Nanti tugas ini saya kirim di grup juga ya. Jadi bagaimana kita dapat mengatasi dampak konflik? Nah, ya, sebenarnya ini gampang saja. Kita sudah bahas tadi strategi apa, peluang kolaborasi apa, sudah. Jadi nanti saya share di grup ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk kebersamaan di sore ini. Saya akan akhiri perkuliahan ini. Silakan yang lain mau open mic ya, saya akan di unmute dan sampai kita ketemu di hari Senin ya, hari Senin. Saya pikir besok. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok Jumat. Dikumpulkan hari kalau bisa besok ya, Sabtu, paling lat Sabtu malam itu ya, supaya hari Minggu saya ada waktu untuk membaca. Gitu. Ya. Jadi silakan besok libur, malamnya bisa dikumpulkan atau paling lat hari Minggu lah.
sampai jam 12 supaya saya pulang gereja jam 12 ke atas saya mungkin di rumah saya bisa buka-buka saya bisa baca. Ya, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu hari Senin semuanya ya. Oke, terima kasih semua. Terima Kasih kasih Mener. Terima Mener. kasih. Terima kasih Mener. Yuk, tangan Mer. digini Kasih ya Mer. semua. Makasih. Oke, bye-bye. Saya akhiri ya.